Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Salam sehat selalu dan saya selalu mendoakan rekan-rekan semuanya untuk selalu bersyukur ya atas keadaan yang kita hadapi setiap harinya ya, kita wajib bersyukur. Terlebih lagi kalau keadaan kita, kondisi kita itu sehat terus ya. Alhamdulillah di pertemuan manajemen keuangan dengan subpokok bahasan manajemen risiko investasi ini, saya sangat berharap sekali mahasiswa bisa memahami apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Ada manajemen piutang, ada manajemen kas, ada manajemen persediaan ya. Nah, yang kita pelajari itu tetap kita ingat ya, jangan dibaca terus hilang. Nah, karena itu sangat berhubungan terus ya, ada manajemen kas juga ya, jadi itu sangat berhubungan terus-menerus gitu ya. Dan di sini kita akan belajar di manajemen risiko investasi. Jadi kalau kita membaca suatu kondisi ya, bahwa di dalam manajemen ini sudah diterangkan bahwa semua kegiatan, semua aktivitas kita yang kita jalankan ini pasti ada resikonya. Nah, resiko yang kita akan hadapi ini, apakah resiko itu akan besar, akan sedang, ataukah akan ringan? Tetapi ingat bahwa resiko itu tidak bisa dihindari. Risiko tidak bisa dihindari. Pasti ada risikonya. Tetapi ya, risiko itu bisa diperkecil. Bisa dijalankan sedapatnya, sekecil mungkin, seminimal mungkin gitu ya. Jadi akan kita hadapi risiko yang secara pintar. Nah, bagaimana risiko itu? Kita akan menghadapi usaha membuka usaha. Usaha ini yang akan saya jalankan secara individual misalnya ya. Berarti saya akan bekerja secara sendiri. Dengan secara sendiri, dengan secara bersama-sama dengan yang lainnya, itu kemungkinan resiko itu lebih kecil dibandingkan dengan secara bersama-sama. Gitu. Jadi kalau dilihat ya, resiko itu apa? Resiko itu kemungkinan besar adalah sesuatu hal yang tidak tercapai. Misalnya keuntungan yang didapatkan itu tidak sesuai dengan harapan. Itu bisa dikatakan suatu resiko. Saya sudah bekerja dengan giatnya, dengan kerja keras, tetapi hasilnya belum maksimal. Oh, berarti di situ ada resikonya yang belum terpecahkan. Maka resiko itu harus dihadapi, bukan dihindari, gitu ya, dihadapi. Baik, sambil saya share materi ya, Bang. Di dalam manajemen resiko ya, khususnya untuk investasi ini, kita tidak pernah jauh, tidak pernah lepas yang namanya risk and return. Ya. Apa sih risk and return itu? Risk itu hasil ya, dan return itu resiko. Risk and return, resiko dan juga hasilnya gitu. Apakah hasil itu pasti mengandung risiko gitu ya. Oke, nah ini untuk pengertian daripada risiko investasi. Kalau investasi semuanya udah paham ya, gimana investasi itu menanamkan modal. Kalau saya menanamkan modal berarti saya sebagai investor. Oke, risiko investasi di mana risiko itu adalah risiko investasi itu besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam suatu penilaian investasi. Dan di sini akan mempengaruhi besarnya hasil yang akan diharapkan oleh pemodal. Saya menanamkan investasi, saya menanamkan uang saya ke perusahaan Anda. Risiko apa yang akan saya hadapi sebagai investor? Pastinya ada risikonya. Apakah nanti uang saya yang saya tanamkan itu akan kembali sepenuhnya, apakah akan mendapatkan keuntungan atau malah bahkan
saya akan merugi. Artinya merugi, saya tidak mendapatkan hasil, kemungkinan besar uang yang saya tanamkan malah tidak kembali. Nah, itu adalah suatu risiko yang merugikan. Tetapi untuk seorang bisnismen, seorang wira swasta, itu dia tidak akan takut ya untuk menghadapi resiko-resiko itu, karena jiwanya adalah jiwa entrepreneurship. Yang kedua, resiko investasi itu apabila suatu perusahaan itu memasukkan tingkat resiko yang tinggi pada suatu investasi yang dianggarkan, maka si pemodal ini tadi akan menanamkan dananya pada investasi tersebut dengan mengharapkan hasil atau mensyaratkan hasil yang tinggi pula. Kalau resikonya besar, saya ingin keuntungan juga besar. Resiko besar, keuntungan kecil, maka akan dihindari oleh para investor. Baik, untuk tadi sudah saya singgung ya tentang risk and return ya. Risk and return. Hasil dan juga resiko dan juga hasilnya. Ini sangat berhubungan sekali karena mempunyai hubungan yang linear atau yang sejajar atau bisa malah sebaliknya. Ya, hasilnya kecil, resikonya besar seperti tadi. Maka kalau kita sudah menemukan yang hal seperti itu jadikanlah pengalaman. Membuka usaha baru dengan usaha yang sudah berjalan lama sangat beda resikonya. Usaha yang baru dijalankan kemungkinan resikonya besar, dan jangan takut untuk menghadapi resiko, karena resiko kalau dia takut menghadapi resiko, maka kemungkinan cukup sampai di situ dan tidak dilanjutkan lagi pada yang namanya resiko. Kalau udah dihadapi, maka itu jadikan pengalaman yang berharga, begitu ya. Risiko investasi yang lainnya nih, di mana seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa risiko itu tidak dapat dihindari. Hanya dapat mengelola bagaimana sih agar risiko yang dihadapi itu sekecil mungkin, seringan mungkin dalam suatu keputusan perusahaan. Risiko yang ada di perusahaan itu dapat dikelola atau diatasi. Kalau memang perusahaan itu memang pandai untuk merevisi apa yang sudah dilakukan, makanya kalau sudah terlihat resikonya, maka harus diatasi, bukan dihindari. Nah, kemungkinan besar kalau perusahaan itu sudah tahu resiko yang akan dihadapi, maka ini perlu manajemen kontrol. Siapa yang akan mengontrol perusahaan tersebut selain dia sebagai direktur manajer, maka kepala bagian divisi yang akan melihat. Jadi di situ memang perlu adanya pengawasan, gitu ya. Kalau dilihat ya bahwa resiko itu tadi, resiko itu ada 3 macam sebenarnya ya. Ada resiko individual, ada perusahaan, dan juga ada resiko pasar. Di mana resiko individual itu resiko yang dihadapi oleh saya sendiri nih. Saya mempunyai usaha sendiri, yang saya jalankan sendiri, saya bekerja sendiri, saya manage keuangan sendiri, maka resikonya lebih kecil daripada resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ya. Kemudian di situ ada risiko pasar. Risiko pasar itu pastinya lebih besar daripada risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu, karena ini sangat luas sekali risiko pasar. Karena di situ juga banyak sekali usaha-usaha yang dijalankan di dalam pasar tersebut, banyak sekali pesaing-pesaing yang ada di dalamnya. Oke, seperti tadi ya, ada risiko individual. Kita bahas individu. Resiko ini terjadi apabila perusahaan itu, usaha yang dijalankan itu hanya melakukan investasi pada satu jenis investasi saja. Seperti tadi saya mempunyai usaha sendiri yang saya jalankan, berarti saya sebagai investor tunggal. Ya. Pemodal pun hanya menanamkan dananya pada satu jenis investasi. Saya mempunyai usaha buka warung, maka saya sebagai investor tunggal dan saya akan menghadapi resiko dengan sendiri. Ya, risiko yang ini dapat diukur dari naik turunnya tingkat hasil yang diharapkan atas investasi yang bersangkutan. Apakah bulan ini itu mengalami kenaikan dalam profit? Apakah mengalami penurunan dengan sebelumnya? Pastinya ada risikonya. Oke. Jadi diingat ya, perlu diingat semua usaha baik itu secara individual, secara bersama ataupun secara global itu pasti ada risikonya. Yang kedua ada risiko perusahaan tadi. Ya. Nah, risiko perusahaan itu dapat diukur tanpa untuk dengan mempertimbangkan investasi atau portofolio yang dilakukan oleh
Investor, karena di dalam perusahaan itu banyak sekali yang akan diurusi, tidak hanya investor saja. Nah, resiko yang diukur ini tadi sama dengan yang pertama, dengan individual. Akan dilihat dari mana naik turunnya hasil yang diperoleh. Apa sih hasilnya itu? Karena namanya perusahaan, usaha yang profit yang mengutamakan keuntungan, maka akan dilihat dari tingkat keuntungannya. Apakah di bulan ini mengalami keuntungan atau tidak? Seperti yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, investor yang menanamkan modal pada investasi ini dan mungkin juga bisa menanamkan modal pada investasi yang lainnya. Nah, kalau udah seperti ini biasanya investor itu tidak mempertimbangkan dalam perhitungan risiko. Ya, karena dia sudah terbiasa sebagai pemain modal. Kalau dia sudah sebagai pemain modal, dia tidak akan takut. Dia menanamkan modalnya di perusahaan A, B, gitu ya. Resikonya pasti ada di perusahaan A, di perusahaan B pasti ada. Nah, ini sebaiknya seperti itu. Kalau dia sudah mempunyai uang yang lebih banyak, mempunyai uang yang digunakan untuk investasi, jangan berinvestasi pada satu usaha saja. Bisa dua. Jadi kalau usaha A ini tadi pulihkan, masih ada usaha B, saya menginvestasikan di usaha B gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang dia memang sudah mempunyai jiwa sebagai investor atau sebagai penanam modal. Yang ketiga ada resiko pasar seperti tadi ya, namanya juga pasar. Pasar itu pasti banyak sekali namanya pedagang dan pembelinya ya. Nah, di sini ditinjau dari investor yang menanamkan modal pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan seperti tadi. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C bergerak di bidang yang berbeda-beda. Misalnya saya yang mempunyai uang yang banyak, saya akan menginvestasikan di perusahaan A, B, C. Nah, ini tadi A, B, C ini tadi bisa dikatakan pasar karena itu lebih dari satu. Jadi banyak di situ ya. Investor itu dapat melakukan diversifikasi atau penganeka-ragaman investasi seperti tadi ya. Ada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perusahaan B yang mengolah bahan mentah, perusahaan C yang mengolah barang jadi yang hanya menjualkan saja. Nah, dari ketiga perusahaan ini manakah yang paling dapat menghasilkan keuntungan? Nah, gitu. Pasti semuanya mengandung resiko. Resiko ini tergantung dari perusahaan yang ada. Sehingga resiko ini dinamakan resiko pasar. Ya. Nah, untuk mengukur resiko pasar ini mengukurnya dengan beta, gitu ya. Jadi begitu. Nah, seperti tadi untuk apakah resiko itu bisa diperhitungkan? Bisa. Ya, untuk apa resiko itu diperhitungkan? Seperti tadi tujuannya adalah untuk memperkecil resiko yang dihadapi. Nah, penghitungan resiko ini menggunakan 3 cara. Kita mempunyai usaha, kita akan memprediksi resiko yang akan dihadapi kemudian. Nah, untuk memprediksi ini, kalau kita sudah tahu resikonya sekian juta yang akan mengalami kerugian, maka kita akan menghitung perhitungan resiko investasi. Ya, tujuannya untuk memperkecil resiko. Ya. Nah, penghitungan ini menggunakan 3 aliran. Yang pertama ada aliran kas. Kemudian ada aliran resiko proyek investasi. Dan yang ketiga menggunakan aliran sensitivitas, gitu ya. Nah, untuk penghitungan aliran kas yang pertama tadi itu digunakan rumus. Dia semuanya menggunakan rumus ya. Nah, untuk yang pertama aliran kas itu menggunakan rumus EV, expected value. Nah, expected value ini yang digunakan adalah tingkat probabilitasnya. Ya. Nah, nanti kan kita pelajari. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Penghitungan risiko seperti tadi sudah saya singgung ya. Tujuannya di sini adalah untuk memperhitungkan ketidakpastian atau risiko yang akan dihadapi. Akhirnya pengambilan keputusan akan lebih tepat. Gitu ya. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan dihitung dulu kemungkinan risiko yang akan diterima. Menggunakan apa? Ini ada 3 cara tadi ya. Yang pertama di sini. Yang pertama menggunakan aliran kas. Semakin tinggi ketidakpastian di dalam aliran kas itu, aliran kas. Kita tahu bahwa di dalam aliran kas perputaran arus kasnya, ya kita akan melihat ada apa saja di aliran kas. Nah, semakin besar tingkat risiko investasi dan sebaliknya itu akan semakin rendah ketidakpastiannya aliran kas. Maka kalau aliran kasnya itu rendah, maka semakin rendah resikonya.
Ketidakpastian aliran kas suka menyangkut jumlah aliran kas di setiap periode. Tujuannya adalah tadi ya untuk mempertimbangkan yang adanya yang ketidakpastian yang muncul di permasalahan nanti. Oke, nah seperti tadi sudah saya perhitungkan ya untuk aliran kas expected value. Expected value yang digunakan di sini yaitu ada aliran kas di setiap kemungkinan yang akan terjadi akan dilakukan di periode yang keberapa, gitu ya, akan dihitungkan atau 2 bulan kemudian itu akan diperhitungkan. Kemudian yang digunakan adalah tingkat probabilitasnya atau kemungkinan di setiap aliran kas yang terjadi. Oke, kemudian nanti yang kedua itu tadi menggunakan resiko proyek. Resiko proyek ini rujak ya. Oke, kita lanjut. Ini saya kasih contoh untuk yang ketiga, maaf ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memberitahu dulu. Di pertemuan ini kita menggunakan 2 rumus ini dulu ya, aliran kas dan resiko proyek investasi. Untuk yang aliran sensitivitas ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya berikan contoh di sini, misalnya terdapat 2 proyek investasi, yaitu ada proyek A dan ada proyek B. Besarnya aliran probabilitasnya itu terjadi di setiap aliran kas. Ya, di sini ada proyek investasi, ada A dan B. Nah, di sini kita lihat ada tingkat, di tabel ini ada probabilitasnya dan aliran kas. Kita melihat antara proyek A dan proyek B di sini. Untuk tingkat probabilitasnya itu dimulai dari 0,2, 0,3, 0,3, 0,2 tersebut sama ya tingkatannya dari 6.000, 8.000, 10.000 dan 12.000. Kita akan memperhitungkan ya semuanya ini. Kita mulai dengan menghitung nilai aliran. Nah, IV itu tadi rumusnya adalah aliran kas dikalikan tingkat kemungkinannya. Kita lihat untuk aliran kasnya untuk probabilitas kali 8.000, 0,3 kali 10.000, 0,2 kali 12.000 itu untuk proyek investasi A-nya. Untuk proyek B berarti di sini IV-nya adalah 0,15 kali 6.000, 0,35 kali 8.000, 0,35 kali 10.000 dan 0,15 kali 12.000 sehingga didapatkan IV itu 9.000. Antara A dan B itu nilai aliran kas yang diharapkan itu sama. Jadi kalau kita mau memilih ke proyek yang mana yang akan kita tanamkan di sini, ternyata kalau melihat nilai aliran kas yang diharapkan ini sama, ternyata lancar semua ya, baik di proyek A maupun proyek B itu bagus. Oke, sekarang kita melihat secara investasi. Nah, untuk yang kedua ini kita melihat dari standar deviasi aliran kasnya. Standar deviasi rumusnya adalah akar panjang sigma IV min EV kuadrat kali PI. Nah, resiko aliran kasnya untuk proyek A, proyek investasi A hasilnya 2.410. Nah, ini nilainya seperti tadi yang kita masukkan, ini tinggal dikuadratkan semuanya kemudian di akar panjang. Nah, setelah didapatkan hasilnya untuk standar deviasi proyek A itu 2.410. Kemudian untuk standar deviasi aliran kas proyek investasi untuk yang B didapatkan 1.844. Nah, kita bisa melihat antara proyek A dan proyek B ini nilainya besar proyek A gitu ya, sampai 2.410. Nah, apa ini artinya? Nah, suatu usulan proyek investasi yang memiliki standar deviasi itu lebih besar dibandingkan dengan proyek usulan lain, ini belum tentu memiliki koefisien variasi yang lebih besar. Dan itu semuanya itu tergantung besarnya perbandingan antara besarnya deviasi standar dengan besarnya nilai aliran kas yang diharapkan, yang bersangkutan. Kita akan menggunakan yang mana nih pertimbangan antara proyek tersebut. Nah, apabila standar deviasi sebagai pengukur risiko aliran kas, maka standar deviasi tersebut juga akan berlaku dan dihitung untuk waktu yang cukup lama. Oke, ya. Nah, untuk menghitung nilai aliran kas yang diharapkan dan besarnya resiko proyek yang berapa lama proyek tersebut berlangsung, di sini dengan menghitung nilai sekarang yang bersih dari aliran kas yang diharapkan dari proyek investasi yang bersangkutan. Nah, dengan hal yang seperti itu tadi, kita akan melihat antara proyek A dan B dari hasil tersebut.
berapa umurnya di sini. Kita lihat ya soal yang tadi di atas. Di sini tidak tertuliskan berapa lamanya investasi yang akan dijalankan. Di sini hanya tingkat probability-nya. Nah, artinya kita akan mencari ya, standar deviasi aliran kas. Kalau melihat seperti ini, maka kita akan bisa memilih proyek yang menguntungkan. Jadi proyek A itu cenderung hasilnya besar. Dengan deviasi standar yang besar di sini tadi, maka itu lebih menguntungkan. Ya. Nah, sekarang kita bisa memahami proyek investasi yang akan kita jalankan dengan hal yang seperti ini. Ada dua sifat atau pola aliran kas selama umur ekonomis dalam suatu proyek investasi. Aliran kas itu tidak saling tergantung dan ada aliran kas yang saling tergantung. Kalau tadi kita singgung dengan umur ekonomisnya ya, itu tidak mempengaruhi aliran kas untuk tahun berikutnya. Itu di yang independen. Kalau dia itu tidak tergantung atau tidak independen di sini, bahwa aliran kas itu dari tahun tertentu tahun ke tahun itu mempengaruhi aliran kas yang tahun berikutnya. Jadi di sini semuanya N+1. Nah, ini untuk menghitung risiko proyek yang mempunyai aliran kas yang independen. Kalau saya begini. Kayak ada besarnya net present NPV dan besarnya deviasi standar dari NPV. Ini terangnya kita nanti akan melihat secara langsung untuk mencari aliran kas independen ya. Oke, untuk T di sini adalah waktu atau periode waktu di aliran kas yang masuk. Dan kita lihat di sini ada contoh. Contohnya di sini ada dua proyek A dan proyek B. Ya, nah, kita lihat di sini umur ekonomisnya itu ada 3, nilai masing-masing proyek itu ada 20% dengan tingkat bunga diskonto besarnya 10%. Kalau besarnya aliran kas dan kemungkinan probability-nya itu terjadi selama umur ekonomis itu 3 tahun, maka kedua proyek itu tadi akan seperti ini. Nah, ya kalau di sini kan kita udah tahu ya terjadi selama umur ekonomis. Nah, sini umur ekonomisnya ada 3 tahun. Untuk investasi proyek A dan B, seperti tadi angkanya masih sama. Nah, kita akan memperhitungkan secara independen. Langkah pertama seperti ini. Kan kita udah tahu tadi hasilnya 9.000 ya. Antara aliran kas proyek A dan proyek B. Nilainya sama, yaitu 9.000. Kita lihat. Dengan langkah yang kedua. Setelah didapatkan, di sini E, NPV, hasilnya 2.382. Maka di sini net present value-nya yang diharapkan itu dapat dihitung dengan nilai yang sekarang dari anuitasnya. Nah begini ya, nah, penghitungannya nanti tinggal dimasukkan 20.000, 9.000, 9.000 seperti tadi ya dari sini. Ya dari hasil yang seperti tadi ini ya. Oke, bentar. Ini 20.000 tingkat bunga diskontonya 10%. Nah, setelah ini baru kita menghitung standar deviasi. Apakah pengguna bisa menggunakan rumus yang tadi untuk standar deviasi? Nah, standar deviasi di sini adalah menggunakan present value. Kalau tadi belum ada present value-nya ya. Kita lihat kembali contohnya sebelumnya bahwa standar deviasi aliran kas proyek A tadi ada 2050 dan 1840. Nah, yang diharapkan itu hanya umur ekonomisnya berapa sih kalau mendapatkan standar deviasi A itu 2050, kalau B standar deviasinya 1840. Nah, yang kita lihat itu tiap proyek tersebut itu NPV yang diharapkan itu umur ekonomisnya berapa tahun. Nah, ternyata di sini yang digunakan adalah 3 tahun, maka tinggal memasukkan ya. Ini rumusnya, kemudian yang pertama 2. Kita lihat ya yang kuadratnya itu dikalikan 1, kalikan 2, kalikan 3. Karena umur ekonominya 3 tahun, maka dimulai dari 1, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Nah, gitu ya. Ini untuk proyek A. Nah, sekarang untuk proyek B berapa? Ternyata hasilnya lebih besar dari proyek
B yang hasilnya besar, proyek A karena di sini 2.952, sedangkan B di bawahnya. Nah, kita bisa menyimpulkan nilai yang diharapkan dari nilai sekarang atau present value-nya itu 22.382 dengan resiko yang diukur dengan standar deviasi sekian. Yang nilai yang kedua, yang di present value-nya yang investasi proyek B itu ada 22.382 dengan resiko yang diukur dengan deviasi standar 262. Jadi kita akan memilih yang mana? Di sini resiko yang diukur dengan standar deviasi sebesar 2.650. Oke. Dengan kita melihat seperti ini dengan hasil aliran kas yang sama, tetapi resikonya itu ternyata dengan umur ekonomis 3 tahun, proyek B ini resikonya lebih kecil. Gitu ya. Kita melihat dari umur ekonomisnya. Aliran kas periode sekarang dipengaruhi oleh aliran kas periode sebelumnya. Menghitung resiko itu perlu memperhatikan koefisien korelasinya. Koefisien korelasi antara waktu tersebut kita dapat menghitung besarnya probabilitas gabungan antara aliran kas yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Proyek investasi ABC itu umur ekonomisnya ada 2 tahun. Membutuhkan dana 500 juta. Aliran kas yang diharapkan dari proyek tersebut itu memiliki sifat saling berkolerasi antara aliran kas tahun pertama dan tahun kedua. Artinya probabilitas aliran kas tahun kedua itu akan dipengaruhi oleh aliran kas tahun pertama. Tingkat keuntungan bebas resiko yang diharapkan dari investasi tersebut itu 15% per tahunnya. Oke, nah kita sudah dapatkan probabilitasnya. Kita lihat tabelnya seperti ini. Ada tahun pertama, tahun kedua. Nah, untuk probabilitas semua itu tadi ada 0,3, 0,4. Ini contohnya angka ini sudah seperti ini ya. Ini ada 250 juta, kemudian ditambah 250 juta, hasilnya 480 gitu ya. Nah, ini yang ketiga kalau 0,3 itu 960. Kita lihat ini tabel sudah ada isinya seperti ini ya. Kita akan tinggal memperhitungkan. Jadi di sini ada kolom yang tahap pertama sudah ada isinya, tahap kedua juga sudah ada isinya, kemudian di tahap ketiga. Nah ini udah ada isinya juga. Kita hanya menghitung di kolom yang kelima. Nah kita bisa melihat untuk rumus NPV di sini begini ya. Diawali dari negatif dulu. Negatif C per 1 plus R pangkat 0. Dan seterusnya, kemudian pangkat 1, pangkat 2. Kita baru mengingat ya. Kita harus ingat bahwa semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi C-nya berapa? C0-nya itu berapa? Dibagi 1. Semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya. Dan nanti tinggal menjumlahkan. Ingat yang pertama itu adalah negatif dulu, terus plus. Ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan untuk NPV seri yang pertama dan seri kedua beda jumlahnya. Ya, ini dari tabel yang di atas tadi ya. Kita melihat untuk net present value yang pertama nilainya 253,11, NPV yang kedua negatif 109,84. Yang ketiga negatif, yang keempat positif. Jadi kalau dilihat positif, negatif, positif. Dan positif. Demikian seterusnya sampai NPV itu di sini ada seri ke-9. Nah, ini seri ke-9 karena di sini kolomnya ada 9 baris. Gitu ya. Nah, untuk setelah didapatkan NPV itu tadi sampai 9 ya. Pada hasil NPV kemudian kita hitung nilai rata-rata yang tertimbang setelah diperhitungkan dengan besarnya probabilitas gabungan di setiap seri. Nilai rata-rata tertimbang untuk NPV dapat dilihat dari tabel berikut. Nah ini setelah yang ke-9, setelah rekan-rekan tadi memperhitungkan. Nah, setelah diperhitungkan sampai ke seri 9 didapatkan yang seperti ini ya. Nah, kita mencari nilai rata-rata tertimbang yaitu 671,72. Nah, kita
kita bisa menghitungkan deviasi standar NPV proyek ya untuk proyek A, B, C. Sekarang udah ada A, B, C-nya. Kita melihat untuk deviasi standar dari proyek A dan B, A, B, C. Didapatkan standar deviasinya sebesar 642. Oke, nah sudah bisa dipahami. Oke, nanti rekan-rekan bisa tanyakan di kolom komentarnya. Nah, di sini akan disinggung ada analisis sensitivitas ya, yang merupakan teknik untuk menilai akibat yang terjadi karena adanya perubahan aliran kas di suatu proyek investasi. Tingkat sensitivitas ya, itu digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya aliran kas itu nanti diubah-ubah, maka akan terlihat ini tingkat kepekaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya aliran kas itu misalnya ya, di situ ada tingkat penjualan, ada harga jual produk, kemudian ada kebijakan pengumpulan piutang, ada unsur biaya tetap dan seterusnya. Nah, untuk analisis sensitivitas di sini kita berikan contoh sekalian ya. Ternyata kita sekalian belum pelajari keseluruhannya ya. Selesai, maaf ya tadi yang kita ulas di depan ya, saya mengatakan sensitivitas nanti ya, ternyata kita bahas sekaligus ya, biar selesai ya tuntas. Untuk proyek investasi perusahaan yang berumur 5 tahun itu membutuhkan dana 8 juta. Tingkat keuntungan yang diharapkan di sini ada 15%. 15%. Perkiraan aliran kas yang diharapkan dari proyek tersebut seperti ini. Ya, perkiraan aliran kasnya. Aliran kas di sini dari investasi awal. Investasi awal saldo ya, saldo awalnya berapa? Oh, ada 8 juta. Kemudian di sini ada penjualannya di tahun yang ke-1 ya, dan seterusnya. Untuk tahun 0 ya memang belum ada kegiatan untuk penjualan, untuk pembelian ya. Ini belum ada, jadi di sini baru investasinya saja 8 juta. Untuk kegiatannya itu di tahun yang pertama dan sekian, itu nanti bisa dihitungkan. Nah, di sini sudah ada hasilnya aliran kas yang masuk itu laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi atau penyusutannya, sehingga didapatkan 2.440.000. Untuk NPV di sini kita melihat lagi ada 1.007. Di sini NPV yang didapatkan ada 179.368. Nah, NPV yang diharapkan seperti berikut. Setelah dihitung untuk investasi sensitivitas ini didapatkan seperti ini. Jadi kita akan membuat kolom untuk penjualan, untuk biaya variabel itu yang naik 10%, biaya tetapnya naik 10%. Nah, kita akan mendapatkan ada present value inflow dan di sini ada NPV setelah adanya pajak, adanya bunga sebesar 15%. Nah, akhirnya kita bisa melihat nih, ada hasil NPV itu yang kolom paling kanan bawah ya 983.896. Dari sini kita akan melihat ya bahwa suatu usaha ini tetap memberikan keuntungan ya, dengan risiko yang bisa teratasi, risikonya di bawah yang sudah mengalahkan ya keuntungan. Jadi kalau melihat keuntungan yang didapatkan dengan bunga 15% ini sudah terlihat jelas. Gitu. Nah, begitu rekan-rekannya mahasiswa yang sudah saya set tadi, mohon untuk dipelajari lebih lanjut. Ya, mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang dalam saya mengulas materi ini. Mohon nanti jika ada ya sesuatu yang kurang bisa dipahami, tuliskan di kolom komentar apa yang kurang dipahami, nanti akan saya balas satu persatu. Begitu untuk materi kali ini. Nanti untuk tugas akan saya tagih ya sebelum
sebelum UAS atau sesudah UAS, nanti akan ada pengaturannya ya. Begitu dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.